record on this computer. Oke. Oke, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat datang di webinar GKY Cibubur, khususnya di Pasutri. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Pak Rizal Badudu. Pak Rizal adalah penulis buku dan juga pembicara di banyak sekali seminar, dan juga menjadi pembicara khusus di pelayanan keluarga. Dan sangat bersyukur pada malam hari ini Pak Rizal boleh menyediakan waktu menjadi narasumber di webinar Pasutri GKY Cibubur. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akan memohon pimpinan Tuhan sebelum masuk ke dalam seminar ini. Tuhan, kami menyerahkan proses belajar kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Pak Rizal, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang akan membangun keluarga kami. Dan kami rindu Tuhan boleh pimpin semua rangkaian webinar malam hari ini, sehingga bukan hanya membukakan kepada kami kebenaran itu, tapi juga mendorong kami untuk menghidupi kehidupan keluarga yang sehat, seturut sesuai berpadanan dengan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini, pimpin awal sampai akhir hanya di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan waktu kepada Pak Rizal, silakan. Oh, langsung? Oke. Langsung, Pak. Terima kasih, Pak Tatang. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Malam. Terima kasih, ini jadinya nyampe nih di GKY Cibubur. Kalau nggak gini, nggak tahu nih, nyampe atau nggak GKY Cibubur. Ya, jadi saya udah sampai paling jauh saya di GKY Palopo, tapi itu di sana ya. Ada jadwal saya Oktober nanti di Palopo, tapi nggak bisa, dibatalkan semua. Tapi bersyukurlah ya, dengan begini kita bisa menjangkau banyak orang dan berkat Tuhan bisa disampaikan ke mana-mana. Ya, jadi ini adalah berkat yang blessing in disguise ya. Betul-betul ada pandemi jadi kita bisa begini. Nah, topik malam hari ini adalah disfungsi keluarga, tapi juga ada peran imam di situ. Nah, sekarang saya akan share screen ya. Share screen. Iya, ini sudah nampak? Ya, mestinya udah nampak ya. Baik. Nggak gampang ya topik ini ya. Disfungsi keluarga. Wow, gitu ya. Nah, saya perkenalkan dulu, ini keluarga kami dengan 4 anak ya, umur 25, 24, 23, dan 21. Kami bersyukur sekali karena Tuhan terus mengajar kami. Kami juga keluarga yang jauh dari sempurna. Nggak ada keluarga yang sempurna. Itu keluarga yang sempurna hanyalah mitos. Kami masih terus belajar. Khususnya untuk kami sekarang ini memasuki masa baru dalam parenting. Kami sudah fasih sekali bisa dikatakan ya, dari masa kecil, masa anak-anak, masa pra-remaja, masa remaja. Nah, sekarang masa berbeda sekali. Masa dewasa muda, kami seperti start dari awal. Nol lagi. Nah, kami ini sekarang karena COVID, kami sedang berkumpul nih berenam. Udah 7 tahun nggak pernah berenam. Ini anak-anak karena berbagai alasan, karena COVID jadi pulang nih. Ya, ada yang visa permanen yang nggak bisa diurus, ada yang harus segera pulang karena nggak dapat kerjaan dan sebagainya. Tapi kembali lagi bersyukur ya, dalam hal seperti situasi seperti ini, kami justru mendapatkan berkat bisa bersama-sama. Tapi sekali lagi saya jelaskan bahwa saya bingung di tahap ini. Kami betul-betul harus belajar lagi lebih banyak dan menerapkan hal-hal yang baru yang belum pernah kami alami. Ya. Nah, oke, kami akan berbagi mengenai itu juga ya. Nah, disfungsi keluarga adalah secara definisi umum, ya, keluarga yang secara terus-menerus
mengalami banyak konflik, mengalami perilaku buruk, dan bahkan pelecehan di antara anggota-anggotanya. Begitulah Wikipedia memberikan definisinya, ya. Nah, ada ciri-ciri keluarga disfungsional: jurang komunikasi, tidak ada empati, rentan akan kecanduan, punya isu mental, perilaku tidak terkontrol, perfeksionis berlebihan, dan juga beberapa lagi adalah saling mengkritik, tidak ada dukungan emosional, dipenuhi kekerasan atau pelecehan, dan kurang independensi. Jadi itu ciri-cirinya keluarga disfungsional dalam definisi umum. Nah, nanti saya nggak akan menjelaskan yang definisi ini nih. Ini jauh ya, seperti jauh gitu ya. Jadi saya akan sedikit bergeser dari definisi ini. Ya. Nah, saya akan melihat pada sejarah terlebih dahulu. Bagaimana pergeseran fungsi di keluarga yang mengakibatkan keluarga disfungsional. Ada pergeseran fungsi. Nah, ini adalah sejarah dalam kehidupan di Amerika. Tapi di seluruh dunia sebetulnya menggambarkan kira-kira pergeseran yang sama termasuk di Indonesia. Jadi ini mulai tahun 1600-an. Namanya kaum Puritan. Ya, Puritan itu asal katanya dari purify. Mereka mau purify, mau memurnikan kehidupan mereka karena mereka adalah orang-orang Eropa yang mengalami tahun 1500-an akhir sampai 1600-an kehidupan beragama itu sangat tidak kondusif. Ada banyak praktek keagamaan yang melenceng. Jadi beberapa keluarga mereka mau pergi ke cari tempat lain. Mereka menyeberang dari Inggris ke Belanda, tinggal beberapa saat di sana, tapi ternyata menemukan juga situasi yang sama. Mereka kembali ke Inggris, terus berlayar tanpa tahu kemana. Waktu berlayar jauh, dia mendarat di daratan Amerika, yang sekarang jadi Amerika Serikat. Itulah kaum Puritan, yang mau memurnikan kehidupan ibadah mereka. Mereka mau tetap mengenal dan menyembah Allah yang benar. Nah, ini kehidupan mereka seperti ini rumahnya. Ya, saya kira waktu udah tahun 1700-an. 1800-an, nah, kalau Anda ingat inilah film seri zaman dulu kita lihat ya di TVRI, ya Little House on the Prairie. Ya, begitulah. Nah, beberapa dari Anda nonton karena diputar antara 748 sampai 83, ada 200 lebih episode dalam 9 musim. Nah, ini adalah tentang keluarga di sebuah pertanian di Walnut Grove, Minnesota. Tahunnya akhir 1800-an. Itu bintangnya Michael Landon. Dan kehidupan di zaman itu menggambarkan kaum Puritan yang betul-betul menghormati dan menyembah dan mencari Allah. Nah, kemudian itulah disebut era agrikultur tahun 1800-an. Bekerjanya seperti ini. Dan ayah itu bekerja di rumah. Dan seluruh keluarga membantu seperti mata pencaharian keluarga. Dan rumah jadinya menjadi pusat kegiatan satu keluarga. Dan seperti kita lihat di film Little House on the Prairie, ayah itu jadi berperan penuh dalam mendidik anak. Kalau Anda ingat di film itu, Michael Landon sebagai papa itu setiap kali memimpin doa di meja makan, memimpin doa pada waktu malam, membaca Alkitab untuk anak-anak dan sebagainya. Dan itulah kehidupan bangsa itu antara 1600-an sampai 1800-an. 200 tahun. Nah, sekarang bergeser ke 1900-an. Itu namanya era industri. Beda 100 tahun ya. Udah mulai ada pabrik-pabrik. Macam-macam. Ya. Jadi sekarang para ayah mulai bekerja di luar rumah. Banyak yang meninggalkan pertaniannya. Dan mereka mendidik anak jadi geser, jadi tugas ibu. Karena bapak-bapak udah mulai pergi dari pagi, pulang sore hari.
Jadilah pekerjaan mendidik anak itu geser fungsinya ke mama-mama. Nah, itu ada industriawan terkemuka, apa namanya, Andrew Carnegie, ya, industriawan pengusaha baja, begitu ya. Nah, itu ada lagi John Rockefeller, pengusaha minyak. Jadi muncul orang-orang kaya yang besar yang punya pabrik-pabrik, begitu ya. Nah, itu jadi tadi 200 tahun, 100 tahun. Nah, sekarang cuma 50 tahun bedanya. Ya, tahun pertengahan 1900-an itu udah era komputerisasi. 1950-an di Amerika kayak gini ya gambarnya ya. Masih kuno banget. Beda 50 tahun. Nah, itu udah mulai era namanya emansipasi. Para ibu juga mau bekerja dan mau meniti karier mereka. Ya, dia nggak mau kalah. Dia bilang masa pria aja yang kerja. Jadi soal mendidik anak jadi genderless. Tadinya bapak yang pimpin, kemudian gender wanita, ya ibu, kemudian sekarang bapak dan ibu sama-sama mau bekerja di luar rumah. Jadi itulah pergeseran dalam fungsi peran orang tua dalam keluarga-keluarga yang jadi gambaran awal di Amerika ya. Tapi di kita pun demikian. Di kita itu kaum urban, tani, yang kemudian kebanyakan orang pindah ke kota, bekerja seperti kita sekarang ini, orang tua kita ya, berdagang dan bekerja, dan secara values, orang Chinese misalnya. Nah, ayah-ayah itu adalah pencari nafkah, ibu adalah pendidik anak. Ya, di suku Jawa juga begitu, di suku Batak pun begitu. Jadi ini pergeseran yang terjadi di seluruh dunia seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di Alkitab. Ya. Disfungsi keluarga di Alkitab. Oh, zaman Alkitab, kalau kita baca seluruh Alkitab, banyak sekali keluarga yang disfungsional. Ya, Alkitab dipenuhi dengan kisah keluarga-keluarga yang disfungsional. Ya, seperti keluarganya nih, ya, apa namanya, Yakub yang membuat favoritisme kepada anaknya Yusuf itu. Wah, ada banyak hal yang terjadi. Bahkan Yakub pun, waktu Yakub dan Esau, anak dari Ishak dan Ribka, ada banyak hal disfungsi. Ya, tidak seperti definisi yang sekarang, ya, tapi disfungsional, tapi tetap kasih dan anugerah Allah yang besar memungkinkan mereka untuk memuliakan Allah. Bahkan lihat di keluarga pertama di dunia, Adam dan Hawa, disfungsi juga sampai anak mereka berbunuhan satu sama lain. Di keluarganya apa namanya Isai, ayahnya Daud, sama juga. Di keluarganya Daud, sama juga. Ada banyak hal yang terjadi yang menunjukkan disfungsional. Di keluarganya Salomo juga begitu. Jadi sepanjang sejarah dalam kisah Alkitab itu keluarga-keluarga disfungsional, namun Allah tetap memberikan kasih dan anugerahnya, ya, sehingga mereka bisa tetap memuliakan Allah. Nah, jadi itu merupakan gambaran juga untuk kita. Kita pun demikian. Semua keluarga kita disfungsional. Nggak ada yang persis seperti yang Tuhan mau. Tapi bersyukur, Allah tetap memimpin kita dengan kasih-Nya yang ajaib. Sampai kita boleh beribadah, kita boleh bertumbuh, kita boleh menumbuhkan anak-anak kita. Jadi, seberapa bagusnya pun keluarga kita, seberapa baiknya pun keluarga kita, itu hanya anugerah. Bukan karena hebatnya kita. Seberapa buruknya pun keluarga kita masih dapat anugerah, pengampunan Tuhan setiap hari. Dan kita diperbolehkan mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan untuk bertumbuh lagi bersama keluarga kita. Kan kita tahu ya, ada banyak orang yang datang dari latar belakang keluarga yang kacau sekali. Tapi Tuhan juga menangkap orang-orang seperti itu. Ya, jadi kita bersyukur saja. Nah, dari situ kita masuk kepada ayat yang menjadi dasar, yaitu
Ayat yang sudah sering Anda baca, Ulangan 6, ayat 4-9. Saya bacakan untuk Anda semua. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Lihat ya di foto ini ya, itu yang digambarkan tadi, mengikatkannya sebagai tanda pada tangan, itu tangan sebelah kiri ya, dekat jantung soalnya. Ya, menggambarkan degup jantung kita orang Ibrani, orang Yahudi nih. Ini zaman sekarang melakukan upacara ini. Itu didekatkan dengan firman Tuhan. Karena ini kotak ini, filakteli ini, isinya firman Tuhan. Salah satunya adalah Ulangan 6 ayat 4-9 ini. Jadi lambang di dahimu, supaya kita pikirkan terus. Begitu. Itu bunyi ayat 8-nya. Ayat 9-nya mereka taruh juga seperti patkwa itu di rumah-rumah orang Chinese ya. Orang Yahudi juga begitu. Ditaruh di apa namanya di pintu rumah ini yang kotak ini, filakteli ini. Nah, ayat ini adalah ayat tentang Musa yang disuruh oleh Tuhan untuk mengingatkan hukum-hukum yang sudah pernah diberitahukan. Tapi sekarang dalam perjalanan mereka di gurun pasir, mereka sudah akan sampai pada tahap akhir akan masuk ke tanah perjanjian di Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah orang orang kafir. Dan Allah menyuruh Musa untuk mengingatkan supaya waktu mereka masuk ke sana nanti jangan bercampur baur dengan orang kafir, tapi ingat kamu punya Tuhan Allah yang esa, yang satu, karena di tanah Kanaan orang punya dewa banyak. Terus diingatkan juga harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Terus diperintahkan supaya memerintahkan mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak ya, dan membicarakan dalam segala situasi. Itu indahnya firman ini. Firman ini disebut sebagai Shema ya. Dimulai dengan kata Shema, dengarkanlah tadi ya. Shema Israel, bahasa Ibraninya begitu. Arti kata Shema adalah dengarkanlah. Di Alkitab bahasa Indonesia LAI dengarkanlah, tapi arti kata Shema dalam bahasa Ibrani itu juga berarti taatilah. Jadi kita sebagai anak Tuhan, bangsa Israel juga waktu itu bukan cuma disuruh mendengarkan firman Tuhan, tapi Shema Israel itu adalah taatilah. Begitu. Ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, dengarkan Dia dan taatilah Dia. Nah, saya bahas sedikit mengenai Shema ini ya. Ini ya tulisan Israelnya, Ibraninya begitu. Yang baris atas itu dari kanan bacanya ya. Shema Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad, begitu ya. Nah, Shema ini adalah deklarasi iman, kredo orang Yahudi sampai sekarang. Ya. Nah, ini adalah kalimat terpenting bagi orang Israel. Penting, saking pentingnya ini adalah doa pertama yang diajarkan kepada anak-anak. Pada waktu mereka mulai bisa bicara, mulai baca Taurat, ya 5 kitab yang pertama itu diajarkannya Shema ini. Ya. Kemudian itu juga kalimat terakhir yang diucapkan sebelum orang meninggal. Ya. Kalau meninggal dengan tenang itu diucapkan Shema ini. 6 ayat 4-9. Dan di sinagog sebelum pembacaan Taurat itu baca Shema dulu. Jadi penting sekali ya diucapkan pada hari Sabat ya, dan juga setiap hari saat bangun pagi dan sebelum tidur. Jadi orang Israel, orang Yahudi sampai sekarang ini tiap hari mendeklarasikan
iman mereka, janji mereka kepada Tuhan, ya saya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan dengan itu saya berjanji kepada Tuhan akan memperhatikan perintah Tuhan dan mengajarkan perintah-Mu kepada anak-anakku. Seperti tadi ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dalam waktu, pada waktu berdiri, pada waktu jalan, pada waktu duduk, pada waktu bangun, dan menjadi lambang dalam kehidupan mereka melalui tadi upacara tadi ya, di tangan, di dahi, di rumah, di gerbang kota. Nah, Anda lihat sekarang ya, agak bagian akhir tuh ya, dengan apa namanya segenap hati, segenap kekuatan, begitu ya. Nah, itu ada Elohekah, ya, semuanya kah, kah, kah itu adalah dalam bahasa Ibrani you, ya, hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, itu adalah you dalam artian maskulin. Ya, kalau dalam bahasa Inggris you sama untuk orang laki dan perempuan. Tapi kalau bahasa her and his, ya, she and he itu beda kan? Nah, di bahasa Ibrani you-nya itu beda untuk laki dan perempuan. Jadi pada waktu Musa berbicara kepada orang Israel dalam budaya mereka seperti budaya saudara-saudara kita yang muslim, yang berkumpul di situ, yang dikumpulkan adalah orang laki semuanya. Nah, jadi Musa sedang berbicara kepada orang-orang pria. Dan ini sekaligus mengeraskan arti bahwa para pria yang pertama dan yang utama yang diserahi tanggung jawab untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dan memperhatikan firman Tuhan, dan mengajarkan hal itu berulang-ulang kepada anak-anak. Jadi, dengan ayat ini, saya ingin menekankan bahwa betul-betul setiap ayah itu punya fungsi dan peran tertentu dari Tuhan, yaitu menjadi imam keluarga. Itu sudah ditunjuk begitu. Anda harus memimpin anak-anak secara rohani untuk mengenal Tuhan, ya, memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak, membawa Tuhan kepada anak-anak, dan membawa anak-anak kita kepada Tuhan di umur manapun, ya, pada waktu pertumbuhan mereka. Oleh sebab itu, kita tadi sudah mengatakan bahwa kita semua adalah keluarga yang disfungsional. Kita jauh dari Tuhan. Kita hanya berusaha karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita terus berusaha mendekat. Dalam kondisi kita sebagai keluarga yang disfungsional, kita diberi peran, diberi kesempatan, diberi fungsi. Terutama para ayah, sekali lagi saya ingatkan, Anda adalah imam keluarga. Dan walaupun kita adalah keluarga yang disfungsi, tapi kalau kita menjalankan perintah Tuhan, menjadi imam di dalam keluarga, kita akan mengalami banyak sekali sukacita yang Tuhan sediakan bagi keluarga kita. Amin ya. Nah, saya mengutip dari hamba Tuhan, Dr. Stephen G. Lawson, apakah kita pernah menjadi orang penting di dunia ini? Tidak ada hubungannya. Apakah kita meninggalkan uang dalam jumlah besar bagi anak-anak kita? Adalah hal kedua pentingnya. Hal sekunder, namun meninggalkan warisan rohani bagi putra-putri kita adalah segalanya. Karena nanti kita ditanyai oleh Tuhan. Kenapa kita ditanyai? Itu tanggung jawab kita. Kita sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan, memperhatikan perintahnya, dan mengajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anak kita. Inilah yang akan ditanya oleh Tuhan. Maka peran ayah sebagai imam dalam keluarga. Yang pertama, oh ini, saya ingin kasih tunjuk. Peran ayah sebagai imam dalam keluarga. Betul, perannya begitu. Tapi
Tapi tidak bisa dilakukan sendirian oleh ayah. Enggak bisa. Fungsi dan peran imam betul, namun karena kita sudah dipersatukan dengan istri kita, waktu kita sudah bersatu, kita hanyalah setengah dari pernikahan kita. Ya, oleh sebab itu, di dalam menjalankan peran imam dalam keluarga, ini perlu sekali istri. Butuh istri sebagai penolong yang sepadan. Para ibu, istri-istri, Anda sudah dikatakan oleh Tuhan sebagai penolong yang sepadan bagi suamimu. Seperti apapun suamimu, tingkat pendidikannya, tingkat ekonominya, penghasilannya, kepintarannya, dan seperti apapun latar belakang Anda, ibu-ibu, pendidikan Anda, ekonomi Anda, kepintaran Anda, dan sebagainya, waktu Anda menjadi istri dari suami Anda adalah penolong yang sepadan bagi suami Anda. Ya, jadi di dalam menjalankan peran suami sebagai imam, ayah sebagai imam keluarga, tolong para istri perlu bantuan Anda. Kalau nggak jalan. Saya udah mengalami, melihat begitu banyak keluarga. Bukan di Jakarta aja, di banyak kota dan di banyak negara. Kalau istri nggak mendukung, suami nggak akan bisa jalan sendiri. Ya, apa saja? Ini cuma sebagian yang saya tulis ya. Apa saja? Pertama, memperkenalkan Kristus kepada anak-anak. Menginjili. Saya menginjili anak-anak kami di rumah pada waktu mereka umur 4 dan 5. Sudah banyak diceritakan mengenai Alkitab dan menantang mereka, memperkenalkan Kristus kepada mereka, mengatakan kita orang berdosa, kita akan masuk ke neraka, nggak akan mungkin menyelamatkan diri sendiri. Hanya Kristus yang bisa tolong. Jadi harus ada Kristus di dalam hatimu. Mau nggak mengundang Kristus ke dalam hatimu? Mau, katanya. Nah, kalau mengundang Kristus nanti ada Roh Kudus, nanti akan diterima oleh Tuhan di surga karena kamu jadi anak Tuhan. Dan saya memimpin mereka berdoa untuk menerima Kristus. Empat anak kami. Nah, saya sendiri baru menerima Kristus. Saya orang latar belakang keluarga Kristen ya, walaupun ayah saya Muslim. Tapi kami hidup dalam budaya Kristen. Kami semua anak 9 Kristen. Tapi saya baru menerima Kristus waktu saya diinjili orang ketika saya SMA. Saya baru mengerti sepenuhnya dan menerima Kristus, kemudian baru bertumbuh. Oleh sebab itu, kita sebagai ayah perlu memperkenalkan Kristus. Kalau Anda belum hafal caranya, belum tahu caranya, nah, minta dilatih oleh Pak Tatang dan Bu Laura. Ya, supaya bisa semuanya memperkenalkan Kristus, memastikan bahwa anak-anak kita menerima Kristus jadi orang beriman, jadi anak Allah. Yang kedua, memimpin anak-anak dalam pertumbuhan rohani mereka. Kita yang pertama harus memimpin. Nah, saya bukannya mengecilkan orang tua saya. Ya, kami hidup di dalam suasana Kristen, tapi karena kami adalah keluarga campur, jadinya tidak terlalu kuat dalam mengajarkan iman. Ya, tapi kami bersyukur. Sekali lagi, kami keluarga disfungsional. Tapi Tuhan menangkap kami satu persatu. Anak 9 ditangkap satu persatu oleh Tuhan dalam keadaan yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda. Nah, waktu saya ditangkap SMA, kemudian saya bertumbuh dan melayani sejak mahasiswa, saya nggak mau membiarkan anak-anak saya sendiri nanti ditangkap baru nanti pada waktu umur berapa. Iya kalau ketangkap, kalau enggak, nah, jadi saya sendiri sebagai imam yang sudah diserahi tugas dan peran tadi berdasarkan Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, saya memimpin anak-anak dalam pertumbuhan rohani mereka. Bagaimana caranya nanti kita bicarakan ya, secara rinci ya, contoh-contohnya. Berikutnya, saya menanamkan pola pandang, world view, cara melihat dunia, cara melihat berbagai hal yang selaras dengan firman Tuhan. Sehingga menolong mereka untuk melihat setiap pengalaman hidup melalui sudut pandang yang benar. Contoh aja ya, kecil ya, contoh kecil. Pada waktu anak-anak kami umur 7 dan 6, saya ada di tempat fotokopi
dengan anak kami yang cowok, nomor 2 dan nomor 3. Nah, nomor 7 dan 6 ya. Pada waktu saya fotokopi, mereka menunggu di tempat duduk. Ada orang menyapa di sebelah mereka. Tanya, ini adik kakak ya? Iya, kata dia. Kata anak saya. Saya cuma mendengar ya, saya tetap ngurus fotokopi. Terus om itu tanya, kok yang satu cakep, yang satu jelek? Kok orang ini ngomong begini ya? Tapi saya diamkan aja. Nah, di mobil waktu pulang saya tanya sama anak kami. Tadi ayah denger loh, om ada yang ngomong begini ya. Terus saya tanya sama si kakak ini, gimana menurut kamu? Kamu diomongin begitu? Nah, saya bersyukur sekali ya, anak kami umur 7, waktu itu yang nomor 2, menjawab, karena sudah sering mendengar firman Tuhan. Jadi dia menjawab, enggak apa-apa ayah. Aku kan diciptakan Tuhan begini. Nah, itulah world view. Itulah pola pandang. Jadi pada waktu orang berusaha menggoyahkan kita, atau kita mengalami sesuatu yang nggak mengenakan, dia akan melihat dan bertindak dan merespon berdasarkan pola pandang yang benar. Nah, saya bersyukur Roh Kudus berbicara kepada anak saya, bukan hebatnya saya lah ya, bukan. Tapi Roh Kudus berbicara di dalam hati anak saya sehingga dia juga punya pikiran setelah mendengar banyak sekali firman Tuhan, dia punya pikiran sudut pandang yang benar seperti itu. Itu anugerah, ya. Yang berikutnya adalah berkreasi. Kita berkreasi dengan berbagai metode dalam menanamkan prinsip-prinsip kebenaran. Ada banyak sekali, saya akan cerita beberapa saja. Ya. Maka kita masuk ke ayat berikutnya, Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Indah sekali. Kita bertugas mendidik anak-anak kita yang masih muda menurut jalan firman Tuhan yang patut bagi dia. Maka dia akan tumbuh terus sampai orang dewasa sampai tua dan tidak akan menyimpang. Kitab dalam bahasa Inggris, salah satu versinya mengatakan train up. Sekali lagi, train up a child in a way that he should go. Train up, naikin dia, naikin. Jadi selalu kita mesti evaluasi diri. Maaf, apakah kata-kata kita, pengajaran kita, nilai-nilai yang kita masukkan, reaksi kita kepada mereka, itu sedang membuat dia up, makin dewasa, makin cinta Tuhan, makin betul pola pandangnya, makin kenal Yesus atau enggak. Kita train up dia atau enggak dalam jalan yang patut, yang seharusnya. Karena peran kita, terutama para ayah, sekali lagi saya ingatkan, kita adalah imam, tapi juga ibu-ibu pertanyaannya adalah apakah saya menolong suami saya untuk betul-betul berperan sebagai imam di dalam keluarga kami? Itu selalu pertanyaannya. Nah, nanti kita akan bicara metode-metode seperti apa yang akan kita gunakan. Tapi sekarang saya memberikan kesempatan terlebih dahulu bagi Anda untuk boleh menyampaikan pertanyaan. Silakan. Boleh bertanya. Silakan. Silakan rekan-rekan. Apabila ada pertanyaan, boleh muncul dari di videonya uraian-uraian nih. yang sudah disampaikan oleh Pak. Silakan, boleh bertanya dari uraian sampai saat ini. Ada orangnya nggak nih pada nih? Ada. Ada. Ayo videonya.
Saya menunggu pertanyaan. Kalau misalnya nggak ada, Pasti ada. Saya. Nah, Bu Etna. Ya. Boleh. Kok suaranya sudah, Sar? Coba lagi. Oh, itu ada dua speaker ya? Jadi dia feedback. Ada dua komputer yang join dan berdekatan. Yang satu mesti dimatiin dulu ininya, apa namanya? mute satu. Di mute. Ya. Nah, sekarang udah oke. Udah. Kamu bisa sendiri. Ya. Maaf, Pak. Silakan, nggak apa-apa. Mau nanya, Pak, kalau misalnya tadi Pak Rizal bilang kalau kita orang tua mengenalkan anak kepada Kristus. Nah, itu kira-kira umur berapa ya, Pak, di mana mereka sudah benar-benar mengingat dan menyadari dengan dirinya secara sadar gitu. Kadang kalau misalnya terlalu kecil kan mereka lupa. Terus kita sudah pernah mengajarkan mereka berdoa untuk menerima Tuhan Yesus. Cuman mereka lupa. Nah, itu seperti gimana ya, Pak ya? Oke, terima kasih Bu Etna. Kalau yang lupaan mah orang tua ya. Kalau anak-anak bukan lupaan. Kita yang udah pada sepuh itu lebih cenderung lupaan ya. Nah, dia tuh inget tuh. Ya, inget banget. Iya, aku inget. Ya, cerita tadi kan saya cerita ya menginjili anak-anak ya. Itu suka diulang lagi. Ya, aku inget. Beda-beda tempatnya buat anak-anak kami ya. Ya, aku inget yang anak kami yang ketiga, kan saya belum menginjili, tapi sudah sering menjelaskan mengenai firman. Jadi waktu kakak-kakaknya tanya sama dia ya, dia sekitar umur 6. Ya, kakak-kakaknya tanya, kamu belum pernah dijelasin ini loh sama Pak Ayah, dia bilang gitu. Aku tahu, aku ngerti katanya gitu. Aku ngerti kok katanya gitu. Enggak, karena saya pakai ilustrasi jembatan, saya menginjilinya ya secara sederhana ya. Enggak, tapi belum pernah digambarin sama ayah. Ya udah, jadi karena kakak-kakaknya yang dua terus ngomong gitu, saya inget tuh di Srengseng di Pesanggerahan ada Dunkin Donat, ya udah saya ajak gitu. Ray, saya bilang, kamu minta tisu, serbet napkin tuh, sama bolpen pinjem kembanya, terus dia ambil. Terus saya mulai jelasin gitu ya. Terus, aku udah tahu kok, dia bilang begitu. Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Supaya kamu bisa kasih lihat sama Cici sama Hoko gitu ya. Udah saya jelasin gitu. Ya, aku udah ngerti. Kita berdosa, kita nggak bisa selamatin. Kita terus ya udah. Terus saya selesaiin gambar itu, terus nih simpen di kantong. Terus dia simpen ya, kembaliin ballpointnya. Waktu pulang terus dikasih lihat sama papanya. Nih, aku juga udah kok. Gitu. Aku ngerti. Aku udah diselamatin sama Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kalau anak-anak itu ingat hal yang begitu, itu anak-anak ingat. Nah, ya. Jadi jangan ragu untuk menceritakannya. Tentunya nalar mereka kalau kita sudah mulai cukup dini, dia umur 5 udah ngerti, gitu ya. Nah, saya bercerita tentang Alkitab sejak anak-anak kami umur 2. Ya, anak kan senang cerita ya. Dia ngerti nggak ngerti gitu loh. Jadi sejak anak-anak umur 2 itu hampir setiap malam saya cerita dengan berbagai metode ya. Terus beli alat peraga di toko buku Immanuel. Jadi kayak lause sekolah minggu tuh. Cerita ini, cerita itu, begitu ya. Nah, mereka itu tinggal tuh di pikirannya. Maka karena udah banyak menceritakan, saya umur 5, nanti kalaupun mereka lupa, nanti pada waktu pra-remaja, waktu remaja, kita bicara lagi mengenai itu ya. Makanya di gereja kan ada CD kita. Ya, umur 16 ya Pak Tatang ya? 16 ya? Betul, 16 kan? Ya, itu dia ikut lagi katekesasi, dia diteguhkan kembali di situ nanti. Begitu Bu Etna ya?
Ya jadi kita Baik. cerita aja gitu ya, maksudnya menginjili aja ya. Iya. Bahkan saya cerita ya, di dalam pengajaran-pengajaran kami kepada anak yang nomor 1, 2, dan 3, itu anak nomor 4 kan cuma dengar-dengar, dia masih jauh lebih kecil gitu kan. Tapi di banyak kesempatan dia akan bilang, dia jawab pada waktu kita tanya sesuatu, dia jawab. Aku tahu, dia bilang itu, aku dengar, karena dia ikut nimbrung di ruangan yang sama. Jadi kita nggak bisa underestimate, kita pandang mereka lebih nggak ngerti, mereka ngerti loh. Dan mereka ingat, gitu ya. Oke, terima kasih Bu Etna. Terima Pertanyaan kasih, lain? Pak. Ya, silakan ada pertanyaan lain. Satu lagi pertanyaan. Malam Pak Rizal. Selamat malam. Ini siapa? Iya, dengan izin. Oke. Izin. Oh Ya, izin. saya Ya. mau nanya Pak. Bagaimana kita sebagai seorang istri kalau suami kurang terlalu mau atau tidak berperan dalam mendidik anak di dalam hal-hal kerohanian itu gimana Pak? Ya, Anda perlu doakan terus dan meminta pertolongan hamba Tuhan untuk berbicara kepada suami dan mendorong suami untuk tergabung dalam kelompok kecil. Kalau di gereja ada kelompok kecil bersama atau dorong untuk bergabung karena di situ akan mendapat dorongan-dorongan untuk menjalankan peran dan fungsi ini. Tapi doa Anda itu sangat penting. Karena apa? Karena doa Anda itu adalah sesuatu yang Tuhan mau. Dan pada waktu Tuhan mau, dia akan bekerja dengan ajaibnya jadinya. Dan nggak sedikit orang yang seperti itu, yang tadinya suaminya nggak mau dan nggak berperan, tapi istrinya setia sekali, mendoakan dan mendorong dengan cara yang baik. Dan ada banyak suami-suami yang kemudian mengambil peran itu. Begitu ya. Semoga nih kita mesti mendoakan nih, ya. Terima kasih Bu Cin. Terima kasih Pak. Ya. Juga Anda bisa minta. Ini strategi ya. Anak-anak yang minta kepada suami Anda. Anak-anak minta, Papa, aku mau diceritain Alkitab. Nah, gitu tuh. Jadi bukan istri yang nyuruh, kamu dong cerita Alkitab sama anak-anak. Bukan. Anak yang minta. Pak, aku senang cerita ini. Misalnya cerita Nuh. Tapi aku pengen Papa yang ceritain. Nanti lagi, berulang lagi. Strategi itu sangat bisa dipakai. Ya, dan nanti kita akan lihat dari contoh-contoh apa yang orang-orang lakukan, Anda bisa meniru mungkin, mengadaptasi dan mengubah, memodifikasi dari contoh-contoh itu. Begitu ya. Baik, satu pertanyaan lagi. Nih, yang tadi sekeluarga nih, Filia nih. Coba mana? Mana papanya nih? Oke, pertanyaan. Atau ini, Pak Victor, mau tanya? Silakan. Nggak ada suaranya? Coba lagi unmute. Unmute dulu. Mikrofonnya mungkin kurang besar. Silakan. Nggak kedengeran ya. Mungkin mesti pakai ini sih. Pakai earphone. Kalau pakai earphone di situ ada mic-mic-nya. Oke, silakan yang lain kalau gitu. Yang mau tanya. Nah, ini ngambil earphone nih. Baru deh bunyi deh.
Mungkin ini juga karena waktunya pindah ya, jadi nggak banyak orang yang bisa ya. Iya, Karena- biasanya. Oke, silakan, Pak Victor. Nah, tuh bunyi tuh. Halo. Nah, udah tuh. Ya, malam. Selamat malam. Malam, Silakan. Pak. Silakan, selamat malam. Suara saya kedengaran, Pak? Ya, Kedengaran ya, Pak? ya. Mau nanya, Pak, bagaimana caranya memperkenalkan tentang kisah Alkitab ke anak-anak yang umurnya 1 tahun. Kan anak saya masih kecil, umur 1 tahun. Ini dia sih seneng gambar nih, kisah Alkitab. Sampai bukunya rusak, dia suka bolak-balik. Cuma gimana caranya memperkenalkan dia biar dia juga nggak cepat bosan gitu, Pak. Karena kan namanya anak-anak kan dia cepat bosan, paling satu kali 2 kali, habis itu dia pergi main kemana gitu, habis itu Ya. nanti ya dia nggak bisa konsen kayak kita orang besar gitu, Pak. Ya, oke, bagus. Terima kasih. Itu buku yang tadi bagus itu. Itu adalah pengenalan juga, itu bagus seperti itu. Nah, hal lain yang bisa Anda gunakan adalah lagu-lagu. Oh, iya. Anak-anak selalu suka dengan lagu-lagu. Jadi pastikan yang diperdengarkan kepada dia adalah lagu-lagu yang memperkenalkan dia kepada iman, kepada Yesus, kepada semuanya ya. Lagu-lagu rohani tentunya. Begitu ya. Oh, iya, iya. Nah, jadi saya memastikan, zaman dulu saya waktu anak-anak baru bertumbuh ya, saya memastikan hanya boleh lagu him. Zaman dulu tuh saya tuh, saya dulu ngikut ini, Ho Semu. Saya dulu ikut Ho Semu, hanya boleh lagu him. Ini sambil bercanda ya. Jadi saya buat anak-anak itu hanya boleh lagu him. Zaman dulu. Jadi di rumah kami itu memperdengarkan lagu him dan itu membantu pertumbuhan iman anak-anak. Ya, saya nggak katakan itu yang paling benar ya. Saya hanya cerita saya begitu dulu, begitu ya. Boleh lagu rohani apapun, tapi untuk anak-anak umur 1, lagu itu akan tinggal di hati dia, di pikiran dia dan di hati dia. Nah, hal lain yang bisa dilakukan untuk anak-anak umur 1 adalah audio Bible. Nah, sekarang itu banyak audio Bible. Dalam segala macam bahasa. Ada, termasuk bahasa Indonesia. Nah, kalau Anda perdengarkan audio Bible itu kepada anak-anak, firman itu mulai tinggal. Kalau ulang-ulang, misalnya satu bagian Alkitab ya, Anda perdengarkan terus. Ambil contoh deh, Mazmur 23. Begitu ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, itu terus diperdengarkan berulang, itu akan jadi benih secara spiritual di dalam hati anakmu. Dan itu indah. Jadi kita sekali lagi jangan underestimate, jangan menganggap rendah anak-anak kecil. Umurnya kecil, tapi rohnya itu nggak kecil begitu, ya. Jadi bisa gunakan 2 tambahan metode itu, lagu-lagu dan audio Bible. Begitu ya, Victor ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Saya akan kasih contoh-contoh yang kami lakukan bukan sekali waktu ya. Tapi contoh-contoh metode, nanti Anda bisa contoh 1-2 hal dari situ dalam rangka bagaimana menjadi imam dalam keluarga. Jadi saya kembali ke share screen. Ya. Nah, jadi saya lanjutkan sekarang presentasi saya. Ini adalah alternatif atau contoh metode untuk para ayah sebagai imam keluarga. Dan bagaimana istri menolong agar hal itu terjadi. Jadi istri-istri, walaupun ini adalah tugas, sekali lagi saya tekankan, para ayah, tapi istri-istri
betul-betul perlu sekali menolong. Nanti kita diskusikan nanti gimana cara istri bisa memfasilitasi dan menolong suami supaya peran itu terlaksana, terjadi, begitu ya. Nah, jadi saya mulai dengan yang pertama. Ini membaca Alkitab bersama. Ini adalah buku saat teduh anak-anak kami dulu pada waktu mereka remaja. Yang nomor 3 pilih pakai Gema, boleh. Nomor 1 pilih pakai Daily Success yang di tengah itu. Nomor 4 pilih pakai yang buku itu, A Faith to Grow On. Ya, jadi kami untuk membaca Alkitab mereka boleh pilih sendiri-sendiri, tapi kami ada bertemu untuk membaca Alkitab bersama-sama. Saya memimpin itu. Ada banyak sekali bahan di gereja maupun di toko buku rohani yang bisa Anda peroleh untuk anak segala umur. Yang kedua, ini adalah bahan waktu anak-anak masih kecil. Ini lihat ya, tulisan anak kami umur berapa nih? Umur 5 kali. Dia dikasih huruf-huruf ODG, SI gitu ya. Terus dia harus susun jadi kalimat. Oh, itu kalimatnya God is everywhere. Kami memakai bahan berbahasa Inggris ya. Tapi Anda bisa menemukan bahan berbahasa Indonesia. Sekarang ini banyak sekali di toko buku rohani. Jadi dia harus bikin God is everywhere. We should obey Him. Kita harus taat pada mereka karena Tuhan ada di mana-mana. Jadi ini adalah yang lain lagi. God is perfect in every way. Dia harus gambar. Nah, ini anak-anak kami gambar, tapi kami juga orang tua, saya punya buku sendiri. Saya menggambar. Sebagai imam, saya menggambar hal yang sama di buku saya sendiri. Kalau semua melakukan, itu jadi menarik buat anak-anak. Ini halaman lain. Ya, dari Kisah Rasul 17 ayat 29. Ya. Ini halaman lain. Ya. Ada pertanyaan, kapan kita melawan hukum Tuhan? Ya, jawabannya di atas itu. Every time we do something wrong. Setiap kali kita melakukan hal yang salah. Ini adalah materi saat teduh untuk anak-anak kami waktu mereka masih kecil dan kami melakukannya bersama-sama. Kami juga melakukan halaman-halaman ini, menggambar, mewarna di buku kami sendiri. Jadi kami berenam itu melakukan ini, ya. Nah, itu nomor 1 mengenai membaca Alkitab bersama. Nomor 2 adalah berdoa bersama. Dari anak-anak kecil itu bisa sekali. Dan waktu mereka udah mulai umur 5, umur 6, kami itu juga berdoa bergiliran. Mereka cukup 1 kalimat. Cukup 1 kalimat. Ya, umur 5, umur 6. Tapi kita udah melibatkan mereka di dalam doa bersama. Dan itu menumbuhkan iman mereka. Nggak usah panjang-panjang. Tuhan, terima kasih. Aku hari ini makannya enak. Udah cukup. Yang adiknya bilang, Tuhan, terima kasih. Aku tadi tidur siangnya enak. Udah. Tuhan, terima kasih. Hari ini ayah bisa pulang cepat. Udah, nanti umur 7, umur 8 bisa 2 kalimat, bisa 3 kalimat. Kamu mau doain apa? Terus bergiliran. Yang kakak mau doain adiknya. Yang ayah mendoakan kakak. Yang mama mendoakan adik. Terus gilirannya diputar balik begitu ya. Dan itu akan menolong mereka untuk berdoa. Ya, untuk membangun doa di dalam hidup mereka pribadi. Jadi yang pertama adalah baca Alkitab bersama-sama dan sendiri-sendiri. Dan kedua adalah berdoa bersama. Ya. Nah, sekarang saya tanya, apa peran istri dalam berdoa ini? Supaya ini kejadian. Apa peran istri di nomor 1 dan 2? Supaya kejadian tuh baca Alkitab bersama dan doa bersama. Apa? Bagaimana peran istri? Nah, sekarang saya tanya nih. Silakan menjawab. Apa yang bisa dilakukan oleh istri untuk menolong supaya hal ini terjadi? Silakan. Ada yang mau jawab? Sebagai penolong yang sepadan, apa yang bisa Anda lakukan? Bu Pera nih. Silakan. Mungkin nyiapin bahan ya.
Apanya? Yang apa? Nyiapin bahannya, bacaan Alkitab yang mau dibaca. Bagus, bagus, betul sekali. Nyiapin bahannya, pilihin buku yang mana ya, dan buku itu berganti-ganti. Ya, tadi saya lihatkan foto, nggak selamanya itu. Nanti ganti lagi, nanti udah bosen pakai ini, ganti lagi, nggak apa-apa. Tapi betul sekali yang dikatakan, nyiapin bahannya. Bagus, terima kasih. Sekarang buat doa bersama, apa yang istri bisa bantu? Supaya terjadi nih hal ini. Dan supaya juga doanya nanti bervariasi dan sebagainya. Apa yang istri bisa bantu? Silakan. Siapa yang mau jawab? Kalau nggak lewat loh, hari demi hari lewat, hari demi hari lewat, gitu ya. Kalau di aku sih sempat pernah, kalau di kami pernah kayak jadi diingat yang kecil, misalnya giliran yang terakhir. Nah, jadi kita susun ya, hari ini papa, berarti besok mama, terus nanti besoknya lagi kokonya. Bagus. Untuk giliran mimpinnya ya maksudnya ya? Iya, iya, iya. Giliran mimpin doanya, bagus. Boleh seperti itu. Itu juga satu metode yang bagus. Ya. Kemudian apa lagi? Istri yang bisa dilakukan supaya suami bisa betul-betul memimpin. Silakan, Bu Cin. Siapkan pokok-pokok doa. Bagus sekali. Siapkan pokok-pokok doa. Suami mah suka nggak kepikir gitu ya. Apa nih, mau doain apa gitu ya. Jadi doanya itu lagi gitu ya. Nah, tapi istri lebih tahu keadaan anak-anak. Istri lebih mengikuti sehari-harinya. Jadi kasih tahu sama suami, si kakak ini perlu didoain ini. Si adik ini perlu didoain itu. Ini jadi waktu papa mendoakan anak dalam hal yang khusus sekali, itu membangun iman mereka. Dan nolong melihat, didoain sama papa, itu spesial sekali. Ya, betul sekali. Menyiapkan pokok-pokok doa. Satu lagi, apa ya supaya peran istri supaya hal ini terjadi? Penting sekali. Satu lagi. Apa? Apa? Peran istri nih. Supaya ini doa bersama dan saat teduh bersama atau baca Alkitab bersama terjadi. Apa? Nyanyi bukan? Nyanyi boleh, nyanyi juga boleh. Ya. Tapi supaya doa bersama dan kumpul untuk baca Alkitab bersama terjadi, apa yang perlu dilakukan oleh istri? Ngumpulin anak-anak. Waktu. Ya, waktu dan ngumpulin anak-anak gitu loh, membuat itu terjadi gitu ya. Adik kakak udah disiapin, dibilangin nanti ya papi mau mimpin. Nanti jam 7 nih atau jam setengah, terserah jamnya, terserah keluarga masing-masing ya. Kita udah kumpul sehingga papi atau papa akan menjalankan fungsi dan peran itu yang Tuhan sudah suruhkan. Kita bantu supaya itu terjadi, begitu ya. Nah, sekarang saya kembali ya, itu baru 2 nomor. Saya kembali ke screen. Ya. Sebentar. Ya, ini berdoa bersama ya, yang nomor 2 ya. Sekarang nomor 3. Storytelling. Cerita Alkitab. Ya, tadi saya cerita saya mulai umur 2. Ini fotonya anak-anak waktu kecil. Umur 2 tuh, istri sudah nyiapkan, dia udah susunya udah beres, apa segala macam. Saya lupa jamnya kalau nggak salah 6:30 waktu itu. Papa, ayah mau cerita, katanya gitu. Wah, nungguin, udah dikumpulin di kamar pasukan tuh. Ya udah, cerita Alkitab, cerita Alkitab, ya. Hampir 2 tahun saya cerita Alkitab terus bolak-balik ya. Ceritanya kan itu aja ya. Begitu kan, cerita sekolah minggu itu ya. Dibikin seru, dibikin apa. Nanti sekali waktu saya pakai ini, masukin bantal di baju kaos tuh.
masukin bantal. Oh, jadi gede kan badan saya kan. Terus saya bilang, oh. Ini Goliat, mana Daud? Wah, begitu ya. Terus saya jadi Goliat. Anak-anak pengen jadi Daud. Aku mau jadi Daud. Terus satu persatu kemudian mengindikan ketapelnya. Jadi saya harus jatuh 4 kali. Gitu ya. Bung, sekali lagi, aku juga mau gilirannya. Bung, sekali lagi, sampai 4-4-nya. Tapi, bercerita itu diperagakan. Wah, itu menarik sekali bagi anak-anak. Anak-anak jadi nunggu-nunggu itu malam-malam tuh ya. Dan itu sungguh-sungguh membangun iman mereka ya. Nah, kemudian masih tentang bercerita ya, storytelling. Adalah pahlawan iman, heroes of faith. Nah, kami membeli buku-buku ini. Ini adalah penginjil John Wesley ya. Bagaimana hidupnya. Nah, Anda bisa mencari buku-buku, ada banyak yang baru bahasa Indonesia. Ini buku yang kami beli dan kami pakai dulu. Sampai sekarang masih ada serinya banyak sekali. Tugas saya adalah setiap pulang kerja, saya baca 3 halaman aja, udah 3 halaman baca cepat gitu ya. Baca D.L. Moody, ya, pengkhotbah yang terkenal dari Inggris. Ya. Saya memerankan D.L. Moody. Hey young man, we want to believe in Jesus Christ. Begitu ya. Siapa yang mau percaya pada Tuhan Yesus? Nah, besok-besoknya anak-anak kami tuh mainnya gitu. Mainnya tuh pendeta-pendetaan kayak D.L. Moody. Karena dia melihat saya. Nah, cerita tentang Fanny Crosby yang menggubah 3.000 hymn, ya, lagu-lagu hymn Fanny Crosby. Ya. Tapi orangnya ceria sekali, sangat terkenal di kotanya. Selalu kasih selamat pagi, dia senyum ya orang lewat gitu, selamat pagi dia gitu ya. Terus George Muller itu bapak panti asuhan yang nggak pernah minta sumbangan tapi berdoa dan banyak sekali jawaban doa yang membuat anak-anak panti asuhannya selalu dapat makanan yang cukup. Padahal seringkali udah kehabisan. Waktu berdoa, terus ada orang taruh makanan di depan pintu panti asuhan. Dan itu cerita-cerita seperti itu sangat membangun iman anak-anak. Dan ini saya ceritakan berbulan-bulan ya pada waktu anak-anak umur ini. Ya, umur berapa tuh? 8, 7, 6, 4 kali. Ya. Dan mereka menunggu-nunggu cerita-cerita ini. Ya, itulah peran kita, fungsi kita sebagai imam dalam keluarga, menanamkan nilai-nilai melalui kehidupan para pahlawan iman ya. Nah, berikutnya juga adalah storytelling. Itu adalah pengalaman hidup. Dari waktu ke waktu bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam perjalanan keluarga kita. Bagaimana Tuhan memimpin keluarga kita dengan tiang awan dan tiang api. Waduh, banyak sekali di tiap keluarga, banyak sekali hal yang bisa diceritakan. Ya, banyak, dan kami bercerita dari waktu ke waktu. Oh, ayah bunda susah ini waktu waktu bekerja begini, terus Tuhan tolong begini. Ayah bunda waktu itu cari doa sama Tuhan, begini-begini, mau pindah rumah, terus ditolong sama Tuhan, dijawab sama Tuhan, ayatnya ini ya. Terus begini kita pindah ke sini, dan banyak sekali. Juga untuk mengenai, saya adalah seorang konsultan ya, sampai sekarang sudah 25 tahun. Setelah saya 10 tahun bekerja di bank, 25 tahun terakhir saya menjadi konsultan, dan ada banyak sekali keajaiban yang merupakan jawaban doa dari Tuhan. Dan itu kami bagikan kepada anak-anak. Dan sampai sekarang waktu mereka udah besar, kalau kami cerita, ingat nggak? Iya, ingat cerita ini. Nah, sekarang waktu mereka mulai bekerja, kami mengulang lagi cerita-cerita itu. Ingat waktu ini, Tuhan akan tolong kamu seperti waktu Tuhan tolong ayah bunda. Ya, jadi kamu cari Tuhan deh. Udah pasti dah yang paling top udah. Begitu ya. Waktu sekarang anak-anak kami mulai bekerja keempat-empatnya ini. Nah, itu seperti saya contohkan ini seperti di Mazmur 78, 89, 105, 136 itu adalah cerita mengenai pengalaman hidup atau perjalanan bangsa Israel bagaimana ditolong oleh Tuhan. Yaitu sejarah di dalam Mazmur. Dan Mazmur 106 adalah penghukuman, hal yang negatif, agak kebalikannya ya. Pada waktu bangsa Israel itu melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, saya pun bercerita hal-hal seperti itu. Bagaimana ayah melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup, bagaimana Tuhan nggak berkenan pada kehidupan ayah,
bagaimana salah pilih jalan, bagaimana salah ambil keputusan, bagaimana nggak taat sama Tuhan, ya. Cerita-cerita itu perlu diceritakan kepada anak-anak sehingga mereka dapat hal yang nyata dari kehidupan kita, bahwa kita melakukan hal-hal yang benar dan juga kita melakukan hal-hal yang salah. Maka pada waktu keluarga kita tetap diberi kesempatan untuk beribadah, untuk mencari Tuhan, itu adalah anugerah yang besar sekali yang diberikan oleh Tuhan, gitu ya. Jadi itu adalah nomor 1 dan 2 dan 3 ya. Nomor 1 adalah membaca Alkitab bersama, nomor 2 adalah berdoa bersama, nomor 3 adalah bercerita, storytelling. Terutama pada waktu ayah-ayah, papa-papa bercerita, itu luar biasa efeknya untuk nanti sampai ke umur-umur anak besar loh, ya. Nanti Anda akan lihat efeknya, ya. Anda bisa memasukkan prinsip hidup apa saja ke anak-anak Anda. Saya barusan sebelum ini saya ngobrol dengan anak saya nomor 2, ya, baru mulai berusaha, dan jam 7 dia ada meeting dengan salah satu calon kliennya. Dan saya kembali lagi mengingatkan kebaikan Tuhan melalui pengalaman hidup di keluarga kami. Oh gini, oh gitu. Oh ayah dulu begini. Oh Tuhan kan tolong kita begitu. Kamu lakukan aja begini. Jadi anak-anak akan mengingat kembali kasih Allah. Shema Yisrael. Mereka akan taat kepada Tuhan Allah yang esa itu. Ya. Nah itu adalah sekarang nomor 4. Maaf ini salah nomornya ya. Kita mengkomunikasikan prinsip kebenaran. Nah, saya sebagai ayah, saya punya buku komunikasi dengan setiap anak. Kalau ibu-ibu udah nggak perlu, tapi ayah itu perlu membangun hubungan yang lebih dekat dengan anak-anak, dan untuk itu saya belajar dari satu buku dan saya meniru itu. Saya pakai buku komunikasi, dan buku komunikasi ini berjalan dengan sangat baik di keluarga kami pada 2001 dan 2002. Nah, beberapa halamannya saya cuplikan, saya contohkan di sini ya. Nah, kami berkomunikasi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa tulisan dengan anak-anak ya. Jadi, Oktober 23 tahun 2001, 19 tahun lalu, saya kasih ayat Mazmur 53 ayat 2, Tuhan melihat dari surga untuk mencari anak manusia, untuk melihat apakah ada yang mencari Tuhan, gitu ya. Saya mengajarkan karakter, orderliness, tata ketertiban, mengembalikan barang-barang ke tempatnya. Terus saya tulis di situ ya, buku-buku, mainan, piring garpu, kemudian juga baju-baju. Terus dia harus jawab di buku komunikasi itu yang spidol hijau itu adalah tulisan dia. Yes, yes, yes. Yang di sheets itu dia kasih tanda plus. Nanti sore hari pulang dari kantor, saya minta semua buku komunikasi dari keempat anak, terus saya periksa, terus saya bubuhkan tanda tangan, Anda lihat di situ tuh. Terus saya beri pujian. 2 jempol, saya bilang, terutama buat itu loh, piring gelas ya. Very good, Ranita. Ini buku anak saya yang pertama, ya, anak ke-1. 4 anak punya buku seperti ini. Dan saya memberikan ayat yang sama untuk keempat-empatnya. Nih, hari berikutnya, Oktober 24, ya, saya kasih Amsal 24 ayat 29, dan saya kasih tugas untuk menghafalkan ayat itu, ya, dan memperkatakannya. Quote to ayah tomorrow morning, besok pagi dia harus mengulang ayat hafalan itu kepada saya, ya. Kemudian saya suruh menerapkan, ya, take the first into action. Lakukan ini. Apa penerapannya? Sederhana, tidak berebut mainan dengan adiknya yang nomor 3. Tidak membalas kepada Ray, adik nomor 3. Diam kalau Ray marah-marah. Terus dia tuh jawab tuh. Tidak berebut. No, dia nggak berebut. Tidak balas. Best friend and kind. No fighting. Dia tulis. Diam kalau Ray marah-marah. Dia tulis not applicable karena adiknya nggak marah-marah. Pulang kerja, saya minta bukunya, saya tanda tangan, dan kasih pujian. Good, Ranita. Ya, terus jadikan adikmu Ray itu salah satu dari teman terbaikmu, ya. Ini halaman lain. Saya pergi 4 hari tuh, 29 Oktober sampai 1 November. Saya bilang, taati Bunda waktu ayah ke Purwakarta. Saya kasih training ke Indosat waktu itu. Be attentive and obedience. Ini karakter dua-duanya, penuh perhatian dan taat. Terus daftarkan apa
perhatianmu yang penuh dan ketaatanmu. Terus dia tulis, Anda lihat ya, tulisannya masih kayak gitu tuh, masih anak-anak banget ya di tahun itu. Waktu homeschool, terus waktu bikin bapa, waktu ngerjakan itu rumah-rumahan, making the house. Pulang hari keempat, saya puji lagi. Ini yang berikutnya, ya, yang terakhir dari contoh ini. Waktu saya terima dari istri laporan, oh dia tahun 2002 nih, November 2002, ya, saya terima, ya, atau saya terima laporan, atau saya dengar langsung, terus saya panggil dia, saya diktekan pertanyaan-pertanyaan, kamu tulis pertanyaan, nanti kamu sendiri di kamar, kamu jawab sendiri. Jadi pertanyaannya yang nomor 1, apa yang kamu lakukan? Terus dia merenungkan. Terus dia jawab, aku bandel-bandel sejak pagi. Ya. Kemudian nomor 2, kenapa kamu lakukan itu? Dia merenung, dia jawab, karena aku lupa apa yang ayah ajarkan. Ya. Terus pertanyaan ketiga, itu bagus nggak menurut kamu? Dia jawabnya, not for me now, but for Satan is yes. Ya, buat saya nggak bagus, tapi buat setan bagus, katanya begitu ya. Ini jawaban anak kecil, begitu ya. Terus pertanyaan keempat, kamu senengin Tuhan nggak kalau begitu? Enggak. Apa rencana kamu untuk menghindarkan ini? Aku akan berdoa supaya Tuhan tolong. Jadi itu jadi pola, membentuk pola pikir kalau melakukan kesalahan, apa yang perlu direnungkan, bagaimana merenungkannya. Nah, contoh ini saya belajar dari buku dan ada beberapa keluarga yang meniru dengan gaya masing-masing dan mereka melaporkan hal-hal yang luar biasa terjadi. Bahkan dalam pekerjaan saya sebagai konsultan, saya mendampingi perusahaan-perusahaan dan sekolah-sekolah Kristen. Ada sekolah Kristen yang sangat besar yang juga meniru ini. Jadi mereka membuat formulir perenungan kalau murid melakukan kesalahan, mereka harus membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan itu mereka melaporkan, wah luar biasa itu. Ya, anak-anak bisa berpikir dengan baik waktu mereka melakukan kesalahan. Jadi silakan kalau Bapak Ibu, itu adalah tiru hal ini, modifikasikan sesuai dengan gaya keluarga Anda. Nah, sekarang saya tanya, jadi apa peran istri dalam hal ini? Bagaimana supaya yang begini bisa terjadi? Sekarang saya tanya, ayo peran istri bagaimana supaya cerita-cerita itu bisa terjadi dan juga buku komunikasi ini bisa terjadi. Bagaimana, apa peran istri? Silakan. Yang jawab istri boleh, suami juga boleh. Harus ada yang bicara ini. Nggak boleh cuma saya sendiri. Anda perlu bicara ini. Silakan bicara. Saya nggak mau bicara sendiri. Nyiapin bahan, Pak. Betul, nyiapin bahan. Apa lagi? Terima kasih. Nyiapin apa lagi? Nyiapin hati anak-anak. Betul, bagus. Nyiapin hati anak-anak. Kan anak-anak kan suka ada yang rewel, apa, segala macam. Siapin hati anak-anak. Bagus sekali. Dan di dalam buku komunikasi kami yang saya contohkan tadi, itu istri saya yang belikan bukunya. Ya. Nih, kita diskusi berdua ya, suami istri ya. Kita apa ya? Oke, kita tiru deh yang dari buku ini yang kita pelajari. Oke, terus dia langsung belikan. Nih 4 buku. Wah, dikasih di depan saya. Nggak mau dong, saya mulai menerapkan itu. Kalau istri nggak belikan, kan kita para ayah relatif lebih sibuk dalam bekerja. Jadi kalau istri-istri memfasilitasi para suami, nah suami akan lebih bisa menerapkan, menjalankan peran sebagai istri. Sebagai imam, begitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Silakan. Itu saya tadi ya, bukunya itu dibelikan buku Winnie the Pooh. 4-4-nya buku Winnie the Pooh, karena anak-anak lagi suka Winnie the Pooh. Nah, anak saya yang nomor 2 ya, buku itu ya, hari-hari itu dia pegang di dadanya gini.
Terus dia jalan di rumah tuh, dia jalan, pegang begini. Wah, itu tuh menjadikan satu bonding, ikatan hubungan antara saya dengan mereka. Ya, jadi saya menikmati sekali. Silakan bertanya. Pertanyaan satu. Saya menunggu pertanyaan. Pak, Ya. ini bikin buku kayak gini setiap hari ya? Gini, Anda nggak usah terintimidasi. Mau seminggu sekali boleh, mau 2 hari sekali boleh. Waktu itu saya pernah melakukannya setiap hari. Tapi nggak bertahun-tahun, enggak. 2001 saya melakukan beberapa bulan, kemudian 2002 saya melakukan lagi beberapa bulan. Kemudian ganti metode dengan yang lain. Jadi silakan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nanti kualitasnya makin baik, makin baik, makin baik. Gitu ya. Tapi nggak usah mulai dengan sesuatu yang ideal. Kita mulai aja dulu. Begitu ya. Oh ya, oke. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan satu lagi? Nggak ada? Oke, saya teruskan dulu ya. Mau tanya, boleh? Oh ya, boleh, boleh. Silakan. Alex, Pak. Silakan. Ini sepertinya yang diceritakan ini kan dari keluarganya Pak Rizal ya. Ini anak-anak homeschooling, jadi waktu di rumah interaksi dengan papa mama itu banyak sekali gitu. Kalau sekarang melihat anak-anak pada disekolahin, kemudian ada yang kemudian setelah jam sekolah juga masih ikut lagi les, kayaknya udah habis waktunya sampai terkuras tenaganya, perhatiannya, kemudian pas pulang udah mungkin masih ada lagi tugas yang mesti dikerjakan dari sekolah atau dari tempat les, kemudian tidur. Kayaknya habis gitu. Nah, itu mungkin juga apa jadi suatu panggilan untuk kita untuk mengubah, mungkin mulai dari cara memilih sekolah, cara memilih kegiatan. Nah, seperti apa menurut Pak Rizal? Bagus, bagus, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Tentunya kami punya keuntungan tersendiri sebagai keluarga yang homeschooling. Tapi itu bukan sesuatu yang menjadi kendala bagi keluarga lain. Saya udah membina banyak sekali keluarga. Dan ada keluarga-keluarga yang anaknya sekolah di sekolah publik juga melakukan hal-hal yang kami ajarkan dan baik. Namun saya mengerti bahwa anak-anak udah capek, saya mengerti. Memang demikian. Namun saya bisa kasih tahu juga, kalau anak-anak yang capek itu mendapat cerita dari papa, waduh, mereka semangat sekali. Mereka jadi lebih semangat dalam kehidupan sehari-hari. Itu satu. Tapi betul yang Anda katakan, apakah ini termasuk pilih sekolah? Betul sekali. Ada sekolah-sekolah yang kasih PR banyak sekali. Ada sekolah-sekolah yang udah nggak ada PR. Jadi Anda pilihlah sekolah. Ada juga orang tua lain yang kasih les banyak sekali kepada anak-anak. Aduh, saya selalu kasihan deh kalau anak-anak itu banyak les, itu kasihan sekali. Anak-anak itu cuma banyak diisi kognitifnya, otaknya, dan skill-nya, keterampilannya. Nah, kalau Anda kasih les kepada anak banyak-banyak, terus setiap hari dia pulang udah capek, kasihan sekali. Isinya setiap hari pelajaran. Kapan kita membangun imannya? Kapan kita melakukan perintah firman Tuhan? Jadi, saya selalu mengatakan kepada para orang tua, bijaksanalah dalam mengambil les buat anak-anak. Berapa jumlahnya? Jangan banyak-banyak. Anak saya ya ngajar musik di Gloria Mus, GKY Music Center. Anak saya ngajar musik, tuh ya. Sabtu, anak saya ngajar musik, pulang-pulang dia cerita, ay, tadi muridku yang pertama itu jam 10 pagi ya. Terus dia bilang gini sama aku, Miss, katanya, ini lesku yang pertama hari ini, Sabtu ini. Oh, bagus. Dan ini adalah 1 dari 6 les hari ini.
1 dari 6 les di hari Sabtu. Anak saya ketawa-ketawa, dia pulang ketawa-ketawa, dia cerita sama saya, masa anakku, muridku itu les 6 di hari Sabtu? Aduh, bilang, mati aja nih anak. Jadi kalau Senin sampai Jumat udah sekolah, terus Sabtu lagi seharian les. Nah ini banyak orang tua yang pola pikirnya gini. Ya Pak, soalnya kalau dia nggak les nanti main. Loh, anak itu butuh main yang banyak. Itu baru sehat hidupnya. Jangan banyak les. Kalau dia udah belajar hari Sabtu, Senin, sampai Jumat, bolehlah les hari Sabtu, tapi cukup 1 atau 2. Kalau enggak, dia kehilangan waktu untuk bermain. Dia kehilangan waktu bersama dengan orang tuanya. Itu lebih sayang. Itu enggak mematangkan dia sebagai anak. Jadi, bijaksanalah. Tapi orang tua bilang, ya kan les Mandarin perlu, ya les musik juga perlu, les ini juga perlu, les ini juga perlu. Lu ya satu-satu, jangan sekaligus banyak. Dalam 1 kurun waktu tertentu ya, dalam 1 tahun tertentu, dalam 2 tahun tertentu, begitu ya. Yang paling penting anak-anak tetap perlu punya waktu dengan orang tua. Jangan orang tua udah capek, anak juga udah capek. Jadi bijaksanalah mengatur waktu dan kegiatan anak-anak. Begitu ya. Terima kasih. Nah, sekarang Terima kasih Pak Rizal. saya lanjutkan lagi presentasi saya ya dengan contoh-contoh yang lain. Ya. Sekarang tadi udah adalah komunikasi dengan anak. Ini adalah cerita ini adalah satu kalau Anda mau menanamkan ide yang bertahan bertahun-tahun, tulislah di kertas. Kedua, kalau Anda mau itu bertahan untuk puluhan tahun, tulis di batu bata. Kalau kamu mau itu bertahan berabad-abad, tulislah di batu. Kalau Anda mau pesan itu bertahan selamanya, tulislah di hati anak Anda. Indah ya? Kata-kata bijak ini indah sekali. Betul? If you want them to last forever, write them on the heart of a child. Dan waktu kita menulis pesan-pesan kita dengan dasar firman, itu menimbulkan daya tahan yang lebih jauh lagi dan memuliakan Tuhan. Dan kita sedang melakukan Ulangan 6 ayat 4-9. Kita sedang melakukan Amsal 22 ayat 6. Nah, jadi contoh berikutnya ya, waktu anak-anak kami pra-remaja, saya belajar dari buku ini nih, Letters from Dad. Ya, surat-surat dari seorang ayah kepada anaknya dikumpulin bertahun-tahun, anaknya mengumpulkan. Nah, dari situ saya bicara sama istri, gimana nih ya? Waduh, kayaknya bagus nih kalau saya menerapkan ini. Bicara sama istri, terus istri membelikan kotak-kotak ini. Zaman dulu nih udah bagus nih kotak nih ya. Beli 4 kotak, terus saya bikinkan nama setiap anak kami. Dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, terus kasih upacara. Kotak kosong dikasih. Waktu mereka lihat kotak kosong, mereka heran, iya kenapa nih kosong nih? Ya, nanti ayah akan isi dengan surat-surat. Nah, saya bukan orang yang gampang tulis surat. Ini bukan saya banget, bukan tipe saya ini, bukan. Tapi saya belajar dari buku itu. Bahwa kalau papa-papa tulis surat sama anaknya, itu akan seperti yang kata-kata bijak tadi itu. Menulis di hati anak-anak kita. Ya saya mau dong kalau begitu. Walaupun saya susah dalam menulis surat, saya mau. Kalau menurut pesan-pesan itu jadi bertahan di dalam hati anak-anak saya. Jadi lihat ya surat saya seperti ini. Ini, aduh, kepotong nih tanggalnya nih. Kalau nggak salah 2007. Anak kami nomor 1 umur 12. Ya, saya tulis di surat itu karena anak saya adalah pemain piano. Saya cari gambar piano, print bersama suratnya. Nyanyikan melodi Allah tentang kasih dalam hatimu. Ingatlah tentang arti namamu. Karena arti nama dia adalah itu.
melodi dari Tuhan yang dinyanyikan dan dikatakan dalam hati. Dan demonstrasikan pesan yang sama setiap hari. Ayah memuji Tuhan untuk kamu sebagai salah satu dari R di keluarga kami, di keluarga kita. Ini surat saya untuk anak saya nomor 1, namanya Ranita, dengan arti namanya. Ini surat saya untuk anak saya nomor 4, ya, tahun 2008, September 23. 12 tahun lalu tuh. Saya mendorong dia untuk lebih menunjukkan senyum, ya, kasih, menunjukkan kasih, ya. Ini anak nomor 4 yang senang binatang. Saya sangat nggak senang binatang. Jadi saya kasih gambar binatang aja tuh sama dia tuh. Saya nggak kasih boleh dia pelihara binatang ya. Lama setelah dia minta baru saya kasih. Tapi saya kasih pertama-tama banyak gambar binatang. Natasha, put more smile on your face. Be kind to everybody. God loves you, ya. Senyum karena Tuhan mengasihi kamu. Nanamkan prinsip-prinsip kebenaran dalam hati anak-anak kita. Ini surat saya untuk anak saya nomor 3. Dia ini tahun September 26, tahun 2008, persis 12 tahun yang lalu. Ini adalah kiper favorit dia sampai sekarang. Ya, ini udah pensiun ya di Manchester United klub kami. Renanda, jump as many as you can, jump as high as you can, jump as far as you can, be like Edwin van der Sar. Ya, saya cari gambar kiper favorit dia. Terus saya katakan, ayah bangga sekali, kamu persisten, loncat jumping jack tiap hari 300 kali. Ayo balik lagi ke disiplin yang seperti itu. Ya, itu surat saya buat dia. Dia nggak simpan di kotak lagi, dia tempel di pintu lemarinya. Ini surat saya untuk anak saya nomor 2. Ya, kursus ikut klub badminton. Ya, jadi saya cari gambar badminton. Saya katakan, be strong, take a good courage. Ya, itu adalah isi ayat, itu sebetulnya ayat, be strong, take a good courage. Ya, latihan badminton. Ya, senang sekali main dengan kamu setiap hari. Sore-sore kalau saya pulang kantor, saya sempatkan main dengan dia sebentar. Itu surat, ya. Nah, jadi peran istri saya apa tadi? Adalah itu tadi, menyiapkan kotak-kotak buat anak-anak kami. Kotak-kotak masih disimpan sampai sekarang ya. Nah, ini contoh berikutnya, ya. Menghafalkan ayat Alkitab. Nah, saya udah lihat di Instagram, saya lihat di Facebook, banyak keluarga yang sekarang meminta anak-anaknya menghafalkan ayat-ayat. Juga di sekolah-sekolah minggu, kan anak-anak kita oleh Lause diminta untuk menghafal ayat. Indah kalau kita di keluarga juga meminta anak-anak menghafal ayat. Nah, cara kami menghafal ayat adalah salah satunya anak-anak waktu itu membuat kuartet, mainan kuartet nih, hafalan ayat. Jadi satu ayat dipecah jadi 5. Ini tulisan dia masih kecil begini. Ada tulisan dia waktu masih lebih kecil lagi. Masih lebih jelek tulisannya. Dia udah bikin kuartet. Jadi kami suka main kuartet ini nih, ayat hafalan. Dan kalau main kuartet ayat hafalan ini, saya mah kalah melulu. Karena saya menghafalkan Alkitab LAI ya. Mereka menghafalkan Alkitab bahasa Inggris. Jadi saya kalah melulu kalau main gini. Nah, ini waktu masa kanak-kanak. Ini waktu masa remaja, tulisannya udah lain kan, tapi mereka buat lagi, dia buat lagi nih anak saya nomor 1. Ini ayat Matius 7 ayat 25 yang panjang, saya nggak akan bisa ngafalin ini dalam bahasa Inggris ya. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon rock. Indah sekali ayat ini ya. Dan untuk mengumpulin 6, wah susah sekali buat saya tuh ya. Tapi nggak apa-apa, yang paling penting adalah kita sedang memasukkan firman Tuhan ke hati anak-anak kita dan mereka semakin menyukai firman. Berikutnya adalah bertumbuh dan melayani bersama. Bertumbuh PA bareng tuh ya, di foto yang bawah. Ya, PA bareng saya dengan anak-anak yang cowok. Ini adalah kayak boys brigade. Ya, tapi kami mengadakan fathers and sons. Bersama tuh Pak Christian tuh di foto kiri itu. Fathers and Son, Pak Christian, Bu Ana Kartawijaya ya. Nah, saya nggak pernah naik gunung. Pernah waktu saya SD, Gunung Tangkuban Perahu, cuma di umur 50 sekian saya naik gunung bersama anak-anak saya remaja. Karena apa? Karena saya mau bertumbuh dan melayani bersama. Kalau buat anak saya, ya udah saya mau lakukan, walaupun saya bukan orang outdoor. Kalau yang di foto kiri atas tuh saya diangkat-angkat di
aktivitas kayak gitu. Ini enggak saya banget tuh. Anak saya yang jagain saya begitu ya, anak saya nomor 2. Oke ayah, aku jaga ayah. Gitu. Tapi kami belajar Alkitab bersama, PA bersama, merenungkan dan diskusi bersama itu indah sekali. Ya. Kemudian juga ini adalah melayani bersama sejak mereka kecil. Ini di gereja kami ya di GKI Puri Indah ya. Ini anak kami adalah yang paling kiri tuh yang bersama gurunya. Ya. Jadi anak kami yang paling kiri dan yang baju biru 2 yang paling kecil di depan. Mereka tergabung dalam ensemble. Nah, kalau jadwal ensemble ini di Gereja Puri, saya langsung minta sama Lausa Susanti, ya GI Susanti. Santi, saya mimpin deh, saya bilang gitu. Itu dari zaman-zaman dulu tuh. Ya, anak saya umur 12 sudah melayani di ibadah umum. Saya mau supaya saya ada kesempatan lebih banyak melayani dalam satu tim bersama anak-anak saya. Itu indah sekali. Itu menciptakan bonding bersama-sama dan menciptakan kenang-kenangan yang indah di dalam kehidupan kami. Jadi sejak anak-anak di umur itu kami melayani sebagai satu tim pujian, saya memimpin sebagai liturgis, dan sampai anak-anak besar, anak-anak kami remaja ya, saya tetap sebagai liturgis, mereka udah besar-besar, mereka main musik ini, dalam satu tim bersama saya dan itu indah sekali ya. Kita menjalankan fungsi kita sebagai imam sekaligus juga mendorong mereka di dalam pelayanan dan sama-sama ya kebersamaan ya. Dan ini adalah pelayanan saya di bersama Pak Hari Sujatmiko di penjara. Saya punya waktu itu saya membina orang-orang di penjara karena ada jemaat kami yang di penjara. Kemudian memanggil para hamba Tuhan dan saya mengajak anak saya hanya untuk klik komputer PowerPoint. Saya memimpin nyanyian dan anak saya minta untuk klik supaya ada dalam satu tim. Padahal saya bisa pakai alat clicker tuh, yang pointer tuh, tapi supaya bisa satu tim ini perlu diusahakan untuk satu tim. Nah, saya melihat di banyak gereja orang tua bisa satu tim musik dengan anak-anak. Papanya yang pimpin pujian, mamanya yang main keyboard, anak 2, umur berapapun, bantu sebagai singer. Itu indah sekali. Dan kalau di gereja-gereja yang ukurannya lebih kecil seperti di GKI Cibubur, saya udah melihat banyak tuh ya, gereja-gereja yang ukurannya relatif lebih kecil, itu lebih bisa dilakukan ya hal-hal yang seperti ini. Jadi, itu contoh-contoh juga pertumbuhan melayani bersama. Dan ini adalah contoh lain materi bacaan bersama ya. Kami punya materi bacaan bersama yang kita baca bersama-sama supaya ada banyak pembicaraan diskusi. Contohnya, nih kami punya materi-materi karakter ya. Jadi karena bacaannya sama bisa ngobrol hal yang sama ya, sering dalam banyak waktu. Ini contoh lain ya. Buku yang kiri adalah keadaan waktu Tuhan Yesus melayani di muka bumi itu bagaimana sih? Kenapa uang dinar itu susah dicarinya kalau jatuh ke lantai? Oh, diceritakan karena waktu itu banyak rumah dari tanah lantainya. Tanah itu pecah-pecah. Kalau uang jatuh suka masuk ke pecah tanah yang pecah itu. Oh, ngerti ya. Atau buku yang kanan itu Heroes of Faith seperti tadi ya. Kemudian juga ada banyak lagi bacaan-bacaan lain, tapi itu menolong saya sebagai imam untuk bisa terus melakukan. Dan buku-buku ini yang cari adalah istri saya. Istri saya yang membelikan, dan saya tinggal melakukannya. Nah, ini satu pesan terakhir dari salah satu mantan Perdana Menteri Inggris zaman tahun kapan ya, 1800-an. Namanya Disraeli. Dia katakan, no success in public life can compensate for failure in the home. Nggak ada satupun sukses di kehidupan publik. Kita sebagai profesional, sebagai karyawan, sebagai pebisnis, sebagai apa, yang dapat menggantikan kegagalan di kehidupan rumah tangga. Ya, ada banyak sekali, ada banyak cerita pengusaha besar yang menyesal sekali karena dia fokus sekali hanya di usahanya, tapi tidak membangun hubungan dengan anaknya. Pada waktu anaknya sudah selesai sekolah, dia kirim anaknya sekolah kemana-mana. Pada waktu anaknya kembali, anaknya nggak mau pegang perusahaan bapaknya yang udah besar. Kenapa? Karena nggak mau, nggak ada hubungan. Ya, bagi anaknya, bapaknya hanyalah memperhatikan perusahaan, tidak memperhatikan dia. Inilah yang dikatakan oleh Benjamin Disraeli sebagai no success in public can compensate for failure in the home. Ya, nah.
presentasi saya selesai, saya persilakan buat tetap ada pertanyaan karena masih ada waktu. Masih ada waktu Pak Tatang? Waktunya sudah habis, Pak. Oh, maaf, saya lewat ya. Oh, maaf. It's okay, Pak Rizal. Ya, mohon maaf sekali. Ya, saya kembalikan lagi kepada Pak Tatang. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh satu penanya ya. Satu Silakan. penanya terakhir. Silakan. Nanti saya akan kirimkan file PowerPoint-nya kepada Pak Tatang Blora. Silakan distribusikan kepada teman-teman supaya bisa mencontoh metode-metode yang kita bicarakan tadi ya. Terima kasih Pak Rizal untuk waktunya, untuk penjelasan yang sudah diberikan. Saya percaya kita semua sangat diberkati. Bagaimana sebagai seorang suami dan juga ditemani oleh istri yang menjadi penolong, seorang eser penolong, akan menjalankan peran iman itu. Selain menjadi seorang provider, protector, progenitor atau menjadi teladan, tapi suami dipanggil juga untuk menjadi priest dan juga prophet sebenarnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, kita akan menutup webinar pada malam hari ini. Saya mewakili Komisi Pasutri GKY Cibubur, mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Pak Rizal. Tuhan memberkati, terus dipakai menjadi saluran berkatnya. Terus di dalam peran Pak Rizal menjadi konsultan maupun di dalam panggilan Pak Rizal menjadi pembicara, membangun kehidupan keluarga-keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Silakan penolong saya, Ibu Laura, menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam ini, kami sungguh boleh diperlengkapi, kami mendapatkan banyak hal Tuhan yang sungguh memberkati kami, khususnya setiap kami, baik suami sebagai imam maupun istri-istri sebagai penolong. Tuhan, masih banyak sekali PR yang harus kami lakukan, karena perjalanan kami masih panjang. Tetapi selama masih ada kesempatan, biarlah Tuhan kami tidak berhenti di sini. Tetapi kami terus mau berjalan bersama dengan Tuhan, bukan dengan hikmat dan kekuatan kami, tetapi di dalam anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhanlah kami boleh berjalan seiring dengan Tuhan, melakukan dan mengerjakan panggilan yang Tuhan titipkan untuk kami kerjakan, untuk menggenapkan rencana-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing keluarga. Tuhan, dunia dan hari-hari semakin jahat. Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang hancur Tuhan, bahkan keluarga Kristen. Kami di sini Tuhan dipanggil, bukan hanya untuk membawa anak-anak kami sukses Tuhan, tetapi kami rindu, kami sebagai keluarga, sebagai orang tua, kami dipanggil untuk membawa anak-anak kami mengenal Engkau. Dan mereka seumur hidup, mereka berpegang pada perjanjian mereka, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka yang mereka kenal melalui pengajaran yang kami berikan. Berkati kami sebagai orang tua di dalam keterbatasan dan kelemahan. Biarlah kami juga diberikan keteguhan hati, sehingga apapun pergumulan yang kami hadapi, kami tetap percaya Tuhan senantiasa bersama. Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk banyak hal yang kami boleh dibukakan, diajarkan, diingatkan. Biarlah ini juga Tuhan kami dapat lakukan di dalam kehidupan masing-masing kami, di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapak untuk Pak Rizal yang Tuhan pakai malam hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati juga setiap kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih sudah mendoakan. Sampai bertemu lagi. Sampai ketemu. Terima kasih untuk semua. Pak Rizal, terima kasih banyak ya. Untuk gambar nanti kasih lihat tuh. Wah, bagus. Hey Jordan. Bagus. Tadi juga Pak Victor nunjukin tuh foto itu ya. Iya. Bagus. Iya, thank you. Oke. Semuanya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.